alat reproduksi pada laki-laki secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu ada alat reproduksi eksternal dan alat reproduksi internal. Nah, alat reproduksi eksternal kita kenal sebagai alat kelamin luar. Terbagi menjadi dua, ada penis dan ada skrotum. Lalu alat reproduksi internal ini terbagi lagi menjadi tiga, ada testis, ada tubulus atau nama lainnya adalah saluran sperma, dan ada juga kelenjar reproduksi. Nah, pada beberapa sumber, pada beberapa buku, kelenjar reproduksi juga dinamakan dengan kelenjar aksesoris. Lalu, tubulus atau saluran sperma ini terbagi menjadi tiga, ada epididymis, ada vas deferens, dan ada uretra. Sedangkan kelenjar reproduksi ini juga sama, terbagi menjadi tiga, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper atau bulburetra. Untuk lebih lengkap lagi, mari kita simak slide selanjutnya. Silahkan teman-teman amati gambar ilustrasi alat reproduksi pada laki-laki. Nih, pada poin A ini dinamakan dengan vas deferens ya. Bentuknya berupa saluran. Ingat-ingat, itu termasuk ke dalam organ reproduksi internal atau organ reproduksi bagian dalam, tepatnya tubulus, bagian tubulus atau saluran sperma. Vas deferens ini menghubungkan antara testis dengan uretra. Lalu uretra itu yang mana sih? Nah, ini yang B nih. Uretra dia berupa saluran yang masih termasuk ke dalam organ reproduksi bagian dalam atau internal. Lalu yang C ini dinamakan dengan penis. Pada anak laki-laki, kenapa Islam mewajibkan anak laki-laki tersebut untuk disunat? Karena pada ujung penis terdapat lipatan-lipatan kulit yang dinamakan dengan kulup. Nah, apabila kulup ini tidak dibuang, ini lama-kelamaan dapat menjadi tumpukan-tumpukan kotoran, sehingga dapat menyebabkan infeksi dan sebagai sumber penyakit. Jadi kita patut bersyukur ya, atau pada anak laki-laki khususnya, karena dapat terhindar dari penyakit dengan disunat ya. Oke, yang D ini ingat-ingat lagi ya. Skrotum itu masuk ke dalam organ reproduksi bagian luar atau eksternal. Masuk sama penis tadi ya, penis sama skrotum itu masuk ke dalam organ reproduksi eksternal. Yang E ini bentuknya bulat telur, dinamakan dengan testis dengan jumlah satu pasang. Lalu, testis ini ditutupi oleh yang namanya itu adalah epididymis. Epididymis ini bentuknya menyerupai koma dan termasuk ke dalam organ reproduksi bagian dalam atau internal. Lalu yang G ini bentuknya seperti kacang, dinamakan dengan kelenjar Cowper. Lalu di atasnya ini masih sama-sama kelenjar, dinamakan dengan kelenjar prostat yang bentuknya menyerupai donat. Ingat-ingat ya. Lalu yang paling atas ini di belakang kantung kemih dinamakan dengan kelenjar vesica seminalis. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, untuk urutan kelenjar yang paling atas itu yang vesica seminalis itu di belakang kantung kemih, terus di bawahnya itu prostat, dan yang paling bawah lagi itu kelenjar Cowper. Masih untuk selanjutnya, di slide selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi-fungsi dari alat-alat reproduksi tersebut. Sekarang akan kita bahas mengenai fungsi-fungsi alat-alat reproduksi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang pertama ini alat reproduksi eksternal, yang pertama itu adalah penis, di mana fungsinya sebagai saluran urogenital, yaitu tempat keluarnya urin dan sperma. Jadi ya, tadi maksud urogenital itu satu saluran tempat keluarnya dua fungsi, yaitu fungsi urin
itu masuknya ke dalam sistem ekresi, dan sperma itu termasuk ke dalam sistem hasil dari sistem reproduksi. Lalu yang kedua ini adalah skrotum. Nah, bagian yang seperti kantung yang di dalamnya tadi ya terdapat testis. Fungsinya untuk apa nih? Fungsinya adalah untuk menjaga suhu testis di bawah suhu tubuh. Kenapa harus di bawah suhu tubuh? Karena pada dasarnya testis ini kan dia yang akan melakukan spermatogenesis ya. Ini terjadi pembelahan meiosis di sini. Nah, spermatogenesis ini dia tidak dapat bekerja jika suhunya sama dengan suhu tubuh. Jadi harus di bawah suhu tubuh. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari alat reproduksi internal. Yang pertama itu adalah testis. Nah, tadi ya bentuknya itu bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, dan fungsinya itu untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya lagi mengenai gametogenesis nanti akan kita jelaskan ya. Jadi pembentukan sperma ini lebih tepatnya kalau testis kita kita belah misalnya, nah di dalamnya itu ada yang dinamakan dengan tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus itu terjadi namanya itu spermatogenesis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Lalu selain itu testis juga menghasilkan hormon testosteron. Fungsinya untuk apa? Hormon testosteron ini berfungsi untuk menghasilkan atau merangsang ciri-ciri perkembangan sekunder. Apalagi nih pada kalian anak-anak laki-laki khususnya, ini karena testosteron hanya ada di laki-laki. Kenapa suara mulai membesar, terus mulai tumbuh kumis? Nah, ini salah satu dari efek adanya hormon testosteron. Ya, itu kan perkembangan sekunder ya, ditandai dengan suara membesar, tumbuh jakun, terus tumbuh kumis, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ini adalah tubulus. Tadi kita ingat-ingat lagi ya, tubulus terbagi menjadi 3. Ada apa aja? Epididymis, ada vas deferens, dan yang terakhir adalah uretra. Nah, epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Jadi tadi kan ketika sperma sudah dibuat di dalam testis, dia nggak bisa kalau udah dibuat kan harus disalurkan ya. Nah, sebelum disalurkan ke vas deferens, dia dimatangkan dulu dan disimpan di dalam epididymis. Lalu ketika sudah matang dan si spermanya disalurkan melalui vas deferens ya, yang merupakan di saluran panjang yang merupakan terusan dari epididymis ya, tadi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Lalu sperma yang melalui vas deferens ini dia akan keluar melalui saluran uretra, yang mana sama-sama tempat keluarnya urin ya. Nah, ini merupakan akhir dari saluran reproduksi. Lalu yang selanjutnya itu adalah kelenjar reproduksi. Fungsinya untuk menghasilkan cairan sperma yang dinamakan dengan semen. Nah, ini terbagi menjadi 3 ya, ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper atau bulburetra. Nah, kelenjar vesicula seminalis ini fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat basa. Nah, di mana dalam vesicula seminalis ini terdapat beberapa zat ya. Salah satunya yaitu mengandung fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan.
Lalu kelenjar prostat ini sama menghasilkan cairan keputihan, tapi dia pH-nya itu sedikit asam. Ya, beda sama vesicula seminis dan Cowper yang mana dia menghasilkan cairan yang bersifat basa. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pembelajaran mengenai alat reproduksi pada laki-laki cukup sekian ya. Nah, untuk selanjutnya di next lesson kita akan mempelajari mengenai alat reproduksi pada perempuan. Jadi diharapkan teman-teman dapat membaca terlebih dahulu materi-materi mengenai alat reproduksi pada perempuan ya. Syukron, jazakallahu khairan kasiron. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi ilmu baru ya bagi teman-teman. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa cantumkan di kolom komentar maupun di kolom Google Classroom ataupun di email zulfabioedu@gmail.com. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.